Alhamdulillah alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dilalatu 'alal khair wan nasihatu lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahimmul muhimmat fid din wa dzalika sabilul anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasyikhina fil ilmi wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Bu kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, medit, pantat kusiran, bol notet, kata baginda Rasul nih, udah saking pelitnya ini. Kalau dia dipanggil nama Nabi, lalu disebut nama Nabi, dia ogah ngejawabnya, itu orang pelit. Kira-kira pengen disebut orang yang pelit apa enggak, Bu? Kalau bapak-bapak mah gak usah saya panggil, udah ngikut aja. Kalau mamanya ngomong iya, bapak udah nunduk aja, udah paling khusyuk. Betul apa ya, Bu? Maka kalau disebut nama baginda Rasul harus dijawab supaya kita nggak digelar kata Nabi sebagai orang yang belit. Saya ulang, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan sahibul majlis daripada Majelis Darus Syifa, betul ya Ustaz? Namanya beliau Masya Allah Ustaz Daniul Lail. Kita doain mudah-mudahan beliau beserta keluarga panjang umur, sehat badan. Allah jadikan keturunannya anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi nusa, agama dan bangsa, dan mudah-mudahan bisa melanjutkan nanti estafet daripada dakwah ayahandanya, orang tuanya. Amin ya rabbal. Banyak di sini, ada Kiai Muhyiddin, ada Habib Alwi, ada Habib Muhsin. Ini kalau kita bisa ke depan, Bu, bisa kesandung Habib sama Ustadz, Bu. Ya makanya jangan ke depan, ini banyak banget. Ada RT, Pak RW. Kita doain RT kita, RW kita nih, terutama yang datang di majlis ini, kita doain mudah-mudahan besok jadi lurah. Amin. Lurahnya di Kalimantan, yang sekarang lagi kebakaran tuh, saat lagi banyak asap di KN. Enggak ya Pak Lurah, Pak RW, kita doain mudah-mudahan RT kita, RW kita panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin sekalian, saya muliakan tak panjang kalam, karena banyak guru-guru kita di sini. Insya Allah nanti beliau semua yang akan memberikan nasihat. Saya cuma tabarukan ke sini datang. Saya sebetulnya orang Betawi asli, orang Jakarta. Saya dari siang jauh-jauh hari udah nyempetin nih arus datang kemari, karena beliau ya Allah Ustaz Daniul Lail dari sebulan yang lalu udah ngabarin saya, Ustaz Sultan mau nggak mau tanggal sekian, sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal 22 harus datang ke Mahat, ke pondok. Kalau kagak datang nanti aneh doain kawinnya lama, katanya begitu. Dikata kawinnya lama, ini mah datang. Orang belum kawin ya Sat ya. Udah insyaallah datang Sat. Karena alhamdulillah ibu-ibu sekalian, anaknya beliau dulu belajar di MTS, saya ngajar dulu. Saya ngajar tahfiz sama fikih. Maka saya tabarukan datang kemari. Nah, Bapak Ibu sekalian saya muliakan, saya tak panjang kalam yang saya bicarakan. Pertama, bahwasanya sekarang kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, punya ustadz, punya guru, punya kiai yang Masya Allah jalurnya cinta kepada cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak orang-orang yang kagak jelas, nasib orang malah diurusin, nasab orang malah diurusin, padahal dia sendiri belum tahu nasibnya gimana nanti di kemudian hari. Nasab orang sekarang banyak diurusin. Maka saya pesen nih, maka Syekh Zamahasari itu di dalam syairnya dia mengatakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfi fa kaifa ashqa bihubbi alin nabi. Kalau seandainya ashabul kahfi, anjing ashabul kahfi
dia menemani para pemuda yang di dalam gua itu masuk ke dalam surga. Bagaimana kita yang cinta, yang sayang, yang rindu kepada keluarganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nih keluarga baginda Rasul ini sebagai amannya, tempat amannya di muka bumi ini. Maka jangan ngikutin orang-orang yang kagak jelas, pakai bahasa-bahasa semut. Aduh kata gue, kagak ditangkap-tangkap lagi. Itu siapa sih namanya? Mama apa sih? Mama apa? Mama gue pulang kagak ditangkap-tangkap itu. Karena kenapa? Karena udah gak jelas ngurusin nasab orang. Makanya saya pesan sama orang sini, ini namanya apa sih mereknya kampungnya? Hah? Ciaruto. Saya bukan orang Sunda, agak libet-libet, maafin ya Bu ya. Ya kita doain mudah-mudahan kampung sini aman dari orang-orang yang gak jelas, amin ya rabbal. Lalu kenapa ibu bapak sekalian? Karena ibarat kata ahlul bait di akhir zaman ini, keluarga baginda Rasul di akhir zaman ini bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Kalau kita masuk ke dalam, ikut rombongan ke dalam, insya Allah nanti kita selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Yang kedua saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa datang kita ke sini, yang pertama datang maulid, datang majlis taklim, itu dijelaskan di dalam kitab Tanqiul Qaul, syarah daripada babul hadis. Itu jelaskan orang yang datang ke majlis ilmu dia nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, lebih baik daripada dia bersedekah 1000 kuda perang. 1 kuda perang Bapak Ibu sekalian setara dengan 1 mobil Alphard. Saya juga tahu Bapak Ibu di sini banyak yang punya mobil Alphard, cuman Alphardnya Al-Fatihah dilempengin, Alphardnya belum ada, baru Al-Fatihah doang. Itu datang ke majlis taklim, ibu dia dapat pahala tuh 1000 kuda perang. Ada lagi riwayat lain di dalam hadis lain, orang yang datang ke majlis taklim, ke majlis ilmu sama saja, jadi dia telah mendapatkan daripada pahala sembahyang sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ibu bapak pernah gak sembahyang 1000 rakaat? Pernah apa enggak? Jangankan 1000 rakaat, taraweh aja Roma-romanya lihat dulu siapa jadwal imamnya. Ya Ustadz anu lama nih, lama kagak jateng udah. Akhirnya pindah ke musola yang cepat. Itu betul apa betul? Nah itu ngaku sendiri dah itu dah. Nah maka kita datang ke majelis ilmu Bapak Ibu sekalian udah dapat pahala yang seperti itu. Maka bersyukur kita datang ke sini udah dapat pahala, nanti dapat makanan. Alhamdulillah. Wah udah posnya lengkap udah itu. Alhamdulillah. Nah yang ketiga terakhir Bapak Ibu sekalian, ini ada Habib Alwi. Masya Allah, saya beberapa tahun yang lalu selesai pondok di Jakarta Selatan, itu saya niatnya pengen nuntut ilmu di Hadramaut, di Tarim. Kata guru saya, beliau mulia Habib Salim bin Abdullah Syatiri Keripat, kata beliau, coba antum datang ke salah satu makam yang keramat, coba antum datang ke situ ziarah niatnya. Antum jangan datang rame-rame, ini tahadusan bin ni'mah dari saya. Karena ada Habib Alwi, Masya Allah, mumpung ada beliau. Antum datang ke sana ziarah, antum baca Yasin 40 kali, habis itu tutup sama rotib. Antum minta hajat antum apa, wasilah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Saya bilang ketika itu saya berdoa, ya Allah, kalau saya memang berat buat datang ke Tarim karena saya bukan orang nggak mampu, kalau saya misalkan nggak dimampukan untuk ziarah, untuk belajar di sana, ya Allah mudah-mudahan saya dimudahkan untuk berteman dengan orang-orang yang lulusan sana, dengan orang-orang yang cinta kepada ahlul bait, dengan orang-orang yang mana keturunan baginda Rasul. Alhamdulillah sekarang kesampaian. Beliau langsung didatangin sama Allah. Saya satu, ibarat kata nih, satu tempat duduk lah ibarat kata Habib Alwi. Mungkin karena doa saya yang dulu saya doa di makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Maka ibu bapak sekalian, ini pelajaran. Semua kita boleh untuk apa? Untuk berdoa, berwasilah. Saya pengen cerita, Bu, saya pengen cerita. Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia ini. Saya cerita di sini doang. Jadi ceritain kemana-mana ya. Iya Bu. Ini di sini doang saya cerita ya. Bu, saya cerita di sini doang ini. Kata ibu-ibu, ini Ustadz kagak cerita-cerita ini. Nanya mulu romane. Dijelaskan di dalam kitab Riyadus Shalihin. Di hadis yang kedua diceritakan ada 3 orang pemuda yang tersesat di dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua itu, mulut gua tertutup dengan batu yang besar. Ini niatnya mereka cuman istirahat di dalam gua sebentar, tapi nggak bisa keluar karena mulut gua tertutup dengan batu yang begitu besar.
Lalu satu di antara mereka mengusulkan, yuk coba kita wasilah kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Akhirnya benar, satu orang, saya pengen nyebutin, minta ke Allah, ya Allah, saya dulu pernah berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, jika itu adalah pahala atau kebaikan di hadapanmu, maka tolonglah kami keluar daripada gua ini. Batu tersebut Bapak Ibu sekalian terbuka sedikit. Lalu orang kedua karena terbuka sedikit berhasil ngomong lagi, minta ke Allah, ya Allah, saya dulu pernah nggak jadi berbuat maksiat di hadapanmu ya Allah, karena jika seandainya aku bermaksiat kepadamu, aku takut kepadamu ya Allah. Jika seandainya itu adalah kebaikan di hadapanmu ya Allah, maka bantulah kami keluar dari gua ini. Maka gua yang tadinya tertutup lebih terbuka lagi. Lalu orang yang ketiga terakhir nih, ya Allah, saya dulu punya pembantu saya belum saya kasih upahnya. Lalu dia pergi, ya Allah, setelah pulang upah itu saya belikan kambing, anaknya banyak. Setelah dia kembali, itu upah semua dan kambing-kambingnya dan anak-anaknya aku berikan kepada mereka. Jika seandainya ya Allah itu adalah kebaikan di hadapanmu ya Allah, maka tolonglah kami keluar dari gua ini. Maka batu tersebut terbuka menjadi besar. Itu karena wasilah apa? Mendoakan lewat kebaikan-kebaikan yang disebutkan. Maka kita boleh, kalau bahasa kasarnya, kalau kita pengen kerja itu lewat bosnya langsung, itu kayak romah-romahnya susah ya Pak. Cuman kalau lewat orang dalam, bahasa sekarang ordal, lewat orang dalam itu romah-romahnya gampang. Dan gimana kalau misalkan kita pengen doa kepada Allah biar gampang dikabulnya? Nih wasilah, minta doa sama orang-orang soleh, sama alim ulama, sama para nabi, wasilah. Makanya ada doa yang daripada al-wasilah, kita berdoa dengan wasilah. Boleh berdoa dengan wasilah. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Supaya apa? Supaya lebih mudah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadir kita pada hari ini menjadi sebab banyak turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya urusan, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Emang begini Bu, ceramah kalau dipantekin sama mandore kagak enak, romah-romahnya lama katanya. Dia enak pengen ngomong sejam, sampai jam 2 ya teh. Kiai sanggup Bu sejam? 2 jam sanggup gak? 3 jam? 4 jam? Saya nggak kuat, ibu aja sendiri, saya pulang. Alhamdulillah Ustadz Kiai, alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Karena saya alhamdulillah kalau bulan Maulid Bu, saya nggak makan nasi, nggak makan lauk. Kalau bulan Maulid saya nggak makan nasi, nggak makan lauk, makannya berkat. Sama aja ya. Ya mudah-mudahan insya Allah lain waktu ketemu saya tabarukan di sini silaturahmi. Sekian dari saya.